Hai Sobat Investor, bayangkan jalanan ibu kota yang mulai lengang. Showroom mobil yang biasanya ramai dengan calon pembeli, kini tampak sepi. Di tengah gemerlap industri otomotif, ada awan kelabu yang sedang menggantung. Kuartal pertama tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan bagi para pemain otomotif nasional, termasuk raksasa industri seperti Astra International. Data terbaru menunjukkan sinyal lampu kuning. Penjualan mobil nasional, baik secara grosir dari pabrik ke dealer, maupun retail ke konsumen langsung, mengalami penurunan signifikan. Bahkan, penjualan mobil Astra sendiri turun, lebih dari 7% dibanding tahun lalu. Dan yang cukup mencengangkan, penjualan mobil LCGC, alias kendaraan ramah kantong, anjlok lebih dari 22%. Tapi, di tengah kabar suram itu, ada secerca harapan yang dinanti. Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2025, yang akan digelar di ICE BSD sebentar lagi, diprediksi jadi panggung kebangkitan. Akankah Astra mampu memanfaatkan momentum ini, untuk kembali menggebrak pasar? Sobat Investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, nggak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Tapi Sobat Investor, meskipun badai sedang melanda industri otomotif, Astra masih mampu berdiri cukup kokoh di tengah terpaan. Di balik angka penjualan yang menurun, terselip fakta menarik, pangsa pasar Astra tetap kuat. Per kuartal pertama 2025, Astra mampu mempertahankan market share-nya di kisaran 54%. Ini artinya, dari setiap 2 mobil yang terjual di Indonesia, setidaknya 1 masih berasal dari Astra. Sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa kuatnya brand positioning dan jaringan distribusi perusahaan ini. Walaupun volume penjualan menurun, dominasi Astra di pasar tetap belum tergeser. Kondisi ini menjadi alasan kenapa banyak analis masih memandang prospek Astra dengan optimisme walaupun tetap hati-hati. Karena ketika daya beli mulai pulih, atau ketika momentum seperti GIAS 2025 datang membawa semangat baru, Astra punya fondasi yang cukup kuat untuk bangkit lebih cepat dibandingkan kompetitornya. Tapi Sobat Investor, kalau kita gali lebih dalam, ada satu alasan besar di balik lesunya penjualan otomotif nasional, dan ini juga ikut menyeret performa Astra. Yaitu, daya beli kelas menengah yang sedang tertekan. Bayangkan, berdasarkan data resmi, ada sekitar 9,4 juta orang yang turun kasta, dari kelompok kelas menengah, ke kategori aspiring middle class, alias calon kelas menengah. Jadi mereka ini bukan lagi kelompok dengan daya beli cukup stabil, tapi justru jadi kelompok yang harus lebih hati-hati dalam belanja besar seperti beli mobil. Alhasil, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia di 2024, hanya tersisa sekitar 47,8 juta jiwa. Itu cuma 17% dari total penduduk kita. Padahal Sobat Investor, kelas menengah inilah yang selama ini jadi motor utama, dalam penjualan mobil nasional, terutama di segmen LCGC yang paling terdampak penurunannya. Nah, kondisi inilah yang bikin permintaan kendaraan ikut melambat, karena masyarakat lebih fokus ke pengeluaran pokok. Dan hal itu berimbas langsung ke penjualan mobil Astra, terutama pada model-model ekonomis yang dulunya paling laku di pasar. Dan bukan cuma daya beli saja. Tekanan juga datang dari sisi makroekonomi yang lebih besar. Kita semua tahu, suku bunga acuan Bank Indonesia masih berada di level tinggi, demi menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Tapi di sisi lain, bunga tinggi ini juga bikin masyarakat berpikir 2 kali, sebelum ambil cicilan kendaraan. Kredit kendaraan yang biasanya jadi andalan pembiayaan pembelian mobil, sekarang lesu. Permintaannya menurun, karena cicilan per bulannya jadi makin berat. Buat banyak keluarga kelas menengah, keputusan beli mobil akhirnya ditunda dulu, sampai bunga mulai turun dan kondisi ekonomi lebih kondusif. Nah, tekanan inilah yang memperberat kinerja bisnis otomotif, termasuk buat Astra. Meski mereka masih memimpin pangsa pasar, tapi sobat bisa membayangkan, bagaimana sulitnya menjaga performa, di tengah permintaan yang melemah, hal itu seperti berlayar melawan arah angin. Di mana membutuhkan strategi dan momentum yang pas. Dan inilah kenapa event besar seperti GIAS 2025 menjadi sangat penting.
Karena di tengah kondisi makro yang menekan, GIAS bisa jadi katalis, bisa jadi angin segar yang dibutuhkan untuk mendorong penjualan lagi. Apalagi kalau nantinya Bank Indonesia benar-benar mulai melonggarkan suku bunga, efeknya bisa double. Masih ada secercah harapan yang datang dari panggung otomotif terbesar di Indonesia. Yap, Gaikindo Indonesia International Auto Show, atau GIAS 2025. Pameran ini akan digelar mulai 24 Juli sampai 3 Agustus di ICE BSD City. Dan buat Astra, event ini bisa jadi titik balik. Kenapa GIAS penting? Karena setiap tahunnya, GIAS bukan cuma jadi ajang pamer mobil baru, tapi juga jadi momentum besar yang mampu menggugah kembali minat beli masyarakat. Banyak brand, termasuk Astra, biasanya meluncurkan model-model andalan mereka di sini. Ditambah lagi, biasanya ada promo menarik yang bisa bikin calon konsumen tergoda buat ambil keputusan. GIAS ini bukan sekadar pameran. Ini adalah panggung strategis. Ketika pasar sedang lesu, Astra butuh momen besar untuk memancing perhatian. Dan dengan posisi pasar mereka yang masih kuat, Astra punya peluang besar untuk mencetak rebound dari sini. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah GIAS cukup kuat untuk membalikan tren lesu ini? Dan apakah sobat investor sudah siap menangkap peluang di saham Astra, kalau momentum ini benar-benar bekerja? Sobat investor, kalau kita intip dari sisi sahamnya, Astra memang sedang dalam tekanan. Sejak awal tahun, harga saham Astra sudah terkoreksi sekitar 3,06% secara year to date. Tapi tunggu dulu. Bukan berarti peluangnya hilang begitu saja. Justru, banyak analis menilai koreksi ini membuka ruang buat akumulasi. Dengan fundamental yang masih solid, dan pangsa pasar yang tetap mendominasi, Astra dinilai masih worth to buy untuk jangka menengah ke panjang. Target konsensus saat ini berada di angka Rp5.575 per saham. Apalagi sobat investor, kalau momentum GIAS 2025 ini berhasil mendongkrak kembali penjualan otomotif nasional, sentimen positifnya bisa langsung mengalir ke kinerja saham Astra. Jadi, buat sobat yang lagi cari saham sektor real, dengan valuasi menarik dan potensi rebound, Astra patut banget masuk watchlist. Dan sobat investor, satu hal lagi yang bikin Astra tetap menarik di mata investor, adalah komitmen mereka untuk berbagi keuntungan lewat dividen. Untuk tahun buku 2024, Astra mengusulkan total dividen sebesar Rp406 per saham. Dengan payout ratio sekitar 48%, rasio ini kembali ke level normal seperti sebelum pandemi. Artinya, perusahaan mulai menunjukkan kestabilan dan kepercayaan diri terhadap arus kas mereka ke depan. Bahkan, banyak analis memprediksi kalau rasio ini akan dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Buat sobat yang suka saham-saham dividen play, ini bisa jadi sinyal positif. Apalagi jika ditambah potensi pemulihan kinerja dari sektor otomotif, lewat momentum GIAS 2025, maka Astra bisa jadi salah satu kandidat menarik untuk dikoleksi, baik untuk capital gain maupun passive income dari dividen. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Astra International saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, Jardine Cycle & Carriage Limited memegang 50,1% saham Astra, atau setara 20,2 miliar lembar. Sisanya, 45% atau 18,2 miliar lembar, dipegang publik seperti kita-kita ini. Komposisi ini ibarat dua sisi koin. Kepemilikan mayoritas oleh perusahaan sekelas Jardine, yang memiliki reputasi global, memberi stabilitas, sementara porsi publik yang besar, menunjukkan kepercayaan pasar retail. Artinya, meski Jardine mengendalikan keputusan strategis, kita sebagai pemegang saham kecil, tetap bisa nikmati imbal hasil dari dividen dan apresiasi harga. Tahun 2024 menjadi bukti, Astra International makin berkembang. Aset mereka melesat dari Rp445 triliun di Desember 2023, menjadi Rp472 triliun setahun kemudian. Ekuitasnya juga ikut meroket, dari Rp250 triliun ke Rp271 triliun. Apa artinya buat investor? Pertama,
Ini adalah sinyal kesehatan finansial yang solid. Perusahaan punya cukup amunisi untuk ekspansi bisnis, baik di otomotif, jasa keuangan, atau tambang. Kedua, kenaikan ekuitas menunjukkan manajemen yang cermat. Mereka nggak cuma mengejar omset, tapi juga menjaga keseimbangan neraca. Jadi, kalau sobat sedang mencari saham yang besar dan stabil, Astra layak menjadi pilihan utama. Apalagi, pertumbuhan aset ini bisa menjadi bahan bakar untuk prospek dividen yang lebih besar di masa depan. Meski liabilitas Astra International naik tipis, dari 194 triliun rupiah di 2023 ke 201 triliun rupiah di 2024, jangan terburu-buru khawatir. Soalnya, pendapatan mereka juga ikut merangkak naik dari 316 triliun rupiah menjadi 330 triliun rupiah. Artinya, kenaikan utang ini lebih ke strategic move untuk ekspansi bisnis, bukan sekadar tutup lubang. Apalagi, pertumbuhan pendapatan sebesar 14 triliun rupiah menunjukkan perusahaan masih on fire di tengah tantangan ekonomi. Bagi investor, ini kabar baik. Rasio utang terhadap pendapatan tetap terjaga, dan perusahaan punya ruang untuk tetap agresif tanpa mengorbankan stabilitas. Meski beban pendapatan Astra International naik dari 243 triliun rupiah di 2023 ke 257 triliun rupiah di 2024, dan beban administrasi melonjak dari 17 triliun rupiah ke 20 triliun rupiah, ini bukan tanda bahaya. Kenapa? Karena kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan pendapatan mereka yang juga meningkat. Artinya, beban tersebut lebih banyak digunakan untuk ekspansi bisnis, seperti pengembangan mobil hybrid, efisiensi tambang, dan layanan keuangan, bukan sekadar biaya rutin. Ini adalah sinyal positif, perusahaan sedang invest to grow. Jadi, meskipun beban naik, potensi keuntungan jangka panjangnya menjadi jauh lebih besar. Laba periode berjalan Astra International sedikit turun, dari 44 triliun rupiah di 2023 ke 43 triliun rupiah di 2024. Tapi jangan buru-buru panik, soalnya, laba per saham Astra justru naik dari Rp836 ke Rp841. Ini karena perusahaan mengurangi jumlah saham beredar, sehingga nilai laba per lembar sahamnya meningkat. Bagi investor, ini adalah kabar baik. Meski laba total turun tipis, kepemilikan saham sobat jadi lebih bernilai. Apalagi, kenaikan laba per saham ini bisa menjadi sinyal bahwa manajemen fokus pada efisiensi dan peningkatan nilai bagi pemegang saham. Return on Assets Astra International di 2024 mencapai 12,2%, angka yang cukup solid untuk perusahaan sebesar mereka. Tapi, kalau bicara return on equity, Astra International lebih ngacir, dengan return on equity 21,2% di periode yang sama. Apa artinya? Return on Assets Astra menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba, sementara return on equity-nya yang lebih tinggi, mencerminkan kemampuan mereka memberikan imbal hasil lebih besar bagi pemegang saham. Bagi investor, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Astra cocok untuk yang mencari stabilitas dan diversifikasi bisnis, dan juga menarik bagi yang menginginkan high return, meski dengan risiko lebih tinggi. Net profit margin Astra International di 2024 mencapai 17,4%. Artinya, dari setiap Rp100 pendapatan, mereka bisa mengantongi Rp17,4 sebagai laba bersih. Angka ini menunjukkan efisiensi dan kemampuan mereka mengelola biaya dengan baik. Sementara itu, debt equity ratio Astra International di periode yang sama terbilang cukup tinggi, yaitu 74,1%. Ini berarti Astra International lebih banyak mengandalkan utang untuk membiayai operasionalnya. Bagi investor, ini adalah pertimbangan penting. Astra menawarkan stabilitas dengan margin laba yang sehat dan punya potensi imbal hasil tinggi, meski dengan risiko utang yang sedikit lebih besar. Arus kas operasi Astra International di 2024 mencapai Rp45 triliun, angka yang menunjukkan kemampuan mereka menghasilkan uang tunai dari bisnis inti. Ini bukti bahwa perusahaan tetap cuan, meski di tengah tantangan fluktuasi ekonomi. Sementara itu, arus kas untuk aktivitas investasi sebesar Rp13 triliun, menunjukkan Astra tak berhenti berinovasi. Dana ini digunakan untuk ekspansi bisnis, seperti pengembangan mobil hybrid dan efisiensi tambang. Ini merupakan kombinasi sempurna, arus kas operasi yang kuat jadi jaminan stabilitas, sementara investasi besar-besaran membuka peluang pertumbuhan jangka panjang. Arus kas untuk aktivitas pendanaan Astra International di 2024 mencapai Rp24 triliun. Angka yang menunjukkan perusahaan aktif mengelola struktur modal,
baik melalui pembayaran utang, dividen, atau penerbitan saham baru. Meski terlihat besar, ini sejalan dengan peningkatan total kas mereka, sebesar 7 triliun rupiah, di periode yang sama. Artinya, Astra tetap punya kusion keuangan yang aman, untuk operasional dan ekspansi bisnis. Ini merupakan kabar baik, bahwa perusahaan mampu mengelola pendanaan, tanpa mengorbankan likuiditas. Keberuntungan dan kesuksesan finansial, bukan sekadar tentang timing yang tepat, tapi juga strategi yang matang, seperti yang ditunjukkan oleh Astra International. Astra membuktikan bahwa mereka tak hanya mengandalkan momentum, tapi juga kerja keras dan inovasi. Ini merupakan pelajaran berharga, bahwa kesuksesan finansial di pasar modal, butuh kombinasi antara kesabaran, riset mendalam, dan keberanian mengambil peluang. Jadi, kalau sobat ingin cuan dalam jangka panjang, jangan cuma mengandalkan keberuntungan. Tirulah langkah Astra, yang selalu siap dengan strategi dan eksekusi yang tepat. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat, dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.